Salam, perkenalkan nama saya Yusiana Ristika Makandolo dengan NIM 22190091 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi kelas B. Saya melakukan video ini untuk memenuhi persyaratan mata kuliah etika bisnis. Di sini saya akan membahas pertama yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah pengetahuan terkait norma atau tata cara dalam pengelolaan bisnis serta moralitas yang mencakup aspek sosial, universal, dan ekonomi. Tujuan dari adanya etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Baik, kita akan masuk di beberapa kasus yang melanggar etika bisnis. Yang pertama itu kasus kredit macet 52 miliar rupiah. Kita akan masuk di analisis permasalahan seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar rupiah dari BRI Cabang Jambi pada tahun 2009. Diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Dalam kasus ini juga pihak Kejati Jambi baru menetapkan kedua orang tersangka, yaitu yang pertama Zain Muhammad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka kedua yaitu Effendi Syam dari BRI yang saat itu juga menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit. Baik, kita akan masuk juga di solusi permasalahan. Solusi yang tepat untuk kredit macet ini adalah seharusnya perusahaan Raden Motor membuat laporan keuangan yang diajukan ke BRI harus lengkap dan tersangka Effendi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit harus teliti dalam melakukan pengajuan kredit terhadap Zain Muhammad. Dan biasa juga selaku seorang akuntan publik harus bertindak profesional dalam tugasnya apabila ada keganjalan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor, beliau harus mengakuinya. Sebagai seorang akuntan publik, Bias juga telah melanggar etika profesi dan tidak mengikuti undang-undang yang berlaku. Berikutnya itu kesimpulan. Pelanggaran etika profesional terjadi dengan mudah karena profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik, dan juga karena kepercayaan yang mendasari profesi harus dipertahankan. Tetapi juga kita tahu bahwa penipuan itu disebabkan oleh kelemahan mental dan moral orang yang terlibat. Pada kasus ini juga kredit bermasalah senilai 52 miliar rupiah. Kita dapat menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik profesi akuntansi, termasuk tanggung jawab profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, serta keresahan perilaku dan standar teknis. Jika kedugaan keterlibatan akuntan sewaan dalam kasus suap telah memungkinkan Raden Motor Company untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar rupiah dari Bank BRI Cabang Jambi pada tahun 2019 yang terganggu dari pengembangan bisnis di sektor otomotif. Baik, selanjutnya kita akan masuk di saran. Baik, saran yang saya ambil adalah melakukan audit internal yang ketat supaya menghindari yang namanya korupsi. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan pemberian kredit. Dan yang ketiga, meningkatkan pemantauan nasabah yang memiliki risiko tinggi. Dan yang terakhir, memperbaiki kontrol sistem internal untuk mencegah kasus yang sama di masa depan. Baik, ada kasus kedua yaitu kasus PT Megasari Makmur dengan produknya yaitu HIT. Kasus PT Megasari adalah perusahaan memproduksi banyak produk diantaranya pengharum ruangan, tisu, obat nyamuk atau HIT.
Produk obat nyamuk telah diperkenalkan sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh pada kelasnya. Produk ini juga diekspor ke beberapa negara. Suatu ketika, obat nyamuk ini ditarik dari peredaran karena mengandung zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. Departemen Pertanian Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik PT Megasari Makmur dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan pada darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan pada sel tubuh, kanker hati, dan lambung. Perusahaan mempromosikannya sebagai obat anti nyamuk yang ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena mengandung beberapa hal yang berbahaya. Bahkan suatu ketika perusahaan dilaporkan oleh lembaga bantuan hukum, terdapat korban seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah karena keracunan telah menghirup udara yang baru disemprotkan obat anti nyamuk tersebut. Baik, kita lanjut analisis permasalahan. Pada kasus ini, kita diketahui bahwa PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang melanggar etika bisnis dengan menggunakan dua zat berbahaya pada komposisi. Produk mereka itu produk obat anti nyamuk HIT. Dua zat berbahaya tersebut adalah Propoxo dan diklorvos yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa karena sudah ada undang-undang yang mengatur hak konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Langgaran penggunaan diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga juga telah dikeluarkan Deptan sejak awal tahun 2004. Jika dilihat dari undang-undang yang telah mengatur peraturan tentang perlindungan konsumen obat anti nyamuk telah menyalahi aturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Baik, kita lanjut. Ada juga beberapa analisis permasalahan yang terjadi, yaitu satu, penurunan penjualan, yang kedua itu persaingan ketat, yang ketiga strategi pemasaran yang tidak efektif, dan yang keempat itu perubahan preferensi konsumen. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Etika bisnis sangat diperlukan dalam berbisnis. Dengan memiliki etika bisnis dalam menjalankan satu perusahaan, sehingga tidak ada akan merugikan konsumen atau perusahaan tersebut. Jika akan ada yang dirugikan atau tidak akan ada yang menjadi korban. Tetapi jika tidak menggunakan etika bisnis maka merugikan perusahaan tersebut, seperti kasus pada obat anti nyamuk yang melakukan pelanggaran etika bisnis dengan memasukkan zat berbahaya untuk kesehatan pada produknya sehingga perusahaan tersebut mendapatkan citra buruk dari masyarakat dan menyebabkan dampak buruk juga bagi konsumen. PT Megasari Makmur telah membohongi publik di mana perusahaan mempromosikan produknya obat anti nyamuk ampuh dan murah tetapi tidak memberi peringatan bahaya yang terkandung di dalamnya. Inspeksi dadakan yang dilakukan seperti kepada PT Megasari sangat diperlukan agar dapat mengetahui kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat merugikan masyarakat dan membantu pemerintah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat mengambil suatu tindakan hukum yang diberikan untuk perubahan bersama. Kita lanjut di saran PT Megasari harus memperbaiki etika dalam berbisnisnya dengan transparan terhadap kandungan apa saja yang terkandung dalam produk yang mereka produksi agar tidak ada permasalahan dan keresahan yang terjadi akibat informasi yang kurang bagi para konsumen tentang produk yang akan mereka konsumsi, yaitu menguji, meneliti kembali kandungan produk dan mengganti kandungan produk yang berbahaya dengan bahan-bahan yang aman bagi manusia serta ramah bagi lingkungan. Jangan hanya mementingkan kepentingan bisnis tetapi menyampaikan keselamatan konsumen. Untuk kita sebagai konsumen juga kita yang menjadi korban, kita harus berhati-hati dalam memilih produk dan jangan terlalu gampang terpengaruh dengan produk-produk yang harganya murah. Gunakan sedikit mungkin, untuk itu hindari obat anti nyamuk yang wangi. Aroma wangi akan mendorong kita untuk menjadikannya pengharum ruangan. Ini bisa juga berbahaya.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kita jangan pernah ragu untuk melangkah karena Tuhan Yesus tuntun sampai garis akhir. Thank you, salam toleransi.